warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Nurlaila Sari dari kelas RA3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor NIM 86224-10023. Dalam video kali ini saya bermaksud untuk memenuhi salah satu tugas UTS saya dari mata kuliah pedagogik. Dalam kesempatan kali ini saya izin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen pengampu dalam video kali ini. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 atau pertanyaan yang pertama, yaitu tentang analisis dari sebuah berita yang dimana ada seorang siswa yang tewas karena dia kepalanya tersangkut di ventilasi jendela ketika ia ingin mengambil bukunya yang tertinggal gitu. Menurut saya, dari analisis saya pribadi, kita bisa menyolusikan berita tersebut atau bisa menangani hal tersebut dengan beberapa cara. Yang pertama adalah kita bisa menata ulang letak-letak buku atau letak-letak rak buku seperti yang tadi, itu posisinya lebih aman gitu, agar siswa itu tidak beresiko ketika menggunakan fasilitas tersebut gitu. Kayak misalkan jika rak buku itu terlalu tinggi, anak itu dipastikan tidak memanjat, tapi agar tidak memanjat kita bisa sediakan meja pijakan gitu, meja pijakan yang aman agar siswa itu mengetahui sebenarnya fungsi meja pijakan yang benar itu seperti apa segala macam gitu, agar meminimalisir fungsi yang sebenarnya bukan itu fungsinya gitu. Ya misalkan tadi anak itu memanjat jendela ketika ingin mengambil bukunya gitu. Terus kita juga bisa melakukan penambahan pengawasan guru gitu. Kita bisa mengawasi setiap gerak-gerak siswanya atau gerak-gerik peserta didiknya agar tidak terjadi hal seperti itu gitu. Walaupun misalkan hal itu kan terjadinya di luar jam pembelajaran, kita sebagai guru harus tetap memiliki pengawasan terhadap siswa. Misalkan kayak kita memastikan dulu nih masih tidak gitu siswa yang berkeliaran di dalam sekolah ketika jam pembelajaran telah selesai gitu, agar tidak timbul resiko seperti ini gitu. Terus kita juga bisa, yang ketiga, kita bisa melakukan pendidikan keselamatan pada siswa. Kayak misalkan kita kasih edukasi ke mereka kayak memanjat itu bahaya untuk mereka gitu, atau bahkan merugikan lingkungan sekitar. Kayak misalkan tadi jendela kan sebenarnya tidak untuk dipanjat gitu, lingkungan sekitarnya bisa rusak dan lebih fatalnya bahaya ke diri pelaku gitu. Kayak misalkan tadi sampai tewas, itu kan sangat-sangat tidak diinginkan oleh para warga sekolah gitu. Kita juga dalam memberikan edukasi tidak harus dalam jam pembelajaran, tapi bisa dengan jam di luar pembelajaran, seperti ketika kita menyampaikan pesan singkat ketika kita ingin pulang segala macam, itu kan biasanya lebih terasa oleh para siswa gitu. Terus selanjutnya kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua atau wali. Kayak misalkan kita meminta bantuan pengawasan anak-anak kepada orang tua. Kayak misalkan kalau udah jam pembelajaran selesai gitu, kita kembalikan kepada orang tua, dan orang tua memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan anaknya. Misalkan kayak tadi ketika jam pelajaran setelah selesai buku dia tertinggal, itu kita bisa orang tua bisa mengajak kerjasama kepada pihak sekolah. Kalau misalkan buku si anak tertinggal gitu, tolong untuk pihak sekolah membantu bagaimana solusinya buku itu tetap aman gitu. Nah biasanya kalau misalkan udah kayak gitu kan pihak sekolah tahu nih gitu, itu kan akan mengurangi resiko tersebut gitu. Mungkin dari saya untuk soal yang pertama hanya itu jawabannya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang peran guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah guru sebagai fasilitator. Yang dimana guru sebagai fasilitator di sini adalah guru dapat memberikan sebuah fasilitas yang dimana siswa itu bisa nyaman atau bisa berpartisipasi aktif dengan pembelajaran yang kita sediakan atau pembelajaran yang kita bawakan gitu. Bagaimana caranya siswa itu bisa mengikuti pembelajaran kita dengan aktif dan efektif gitu. Terus selanjutnya guru sebagai motivator, yang dimana guru sebagai motivator di sini adalah guru sanggup memberikan dorongan agar siswa itu bersemangat dalam pembelajaran gitu.
bukan hanya masuk saja, tapi guru juga harus bisa memberikan motivasi kepada para peserta didik bagaimana caranya mereka itu bersemangat dan mau gitu untuk belajar dalam proses pembelajaran yang kita bawakan gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah guru sebagai mediator. Mediator di sini adalah menyediakan alat, media, terus kayak sumber belajar, itu kan semua kita harus sediakan seperti itu. Terus selanjutnya adalah guru sebagai evaluator. Nah, sebagai evaluator di sini adalah guru bertanggung jawab untuk menilai proses dan hasil belajar siswa. Gitu. Yang dimana siswa ini kan udah belajar nih, prosesnya udah ada segala macam gitu. Kalau misalkan tidak dievaluasi, tidak menutup kemungkinan hal itu akan sia-sia gitu. Jadi di sini peran guru sebagai evaluator sangat berguna. Gitu. Selanjutnya guru sebagai pengelola kelas. Yang dimana guru itu bertanggung jawab untuk menciptakan kelas yang kondusif dan teratur gitu. Bagaimana caranya kelas itu tetap berjalan atau berfungsi sesuai dengan fungsinya, kayak suasana kelasnya terjaga, fasilitas kelasnya mendukung segala macam, itu guru yang bertanggung jawab. Walaupun memang bukan sepenuhnya tanggung jawab guru, tapi guru juga termasuk dalam salah satu pengelola kelas yang ada dalam proses pembelajaran. Yang keenam, guru itu sebagai pembimbing. Nah, guru sebagai pembimbing di sini itu berarti guru itu bisa membimbing atau bisa membantu siswa ketika dalam proses pembelajaran, bukan sekedar hanya menyampaikan saja, tapi guru itu bisa menemani ketika proses pembelajaran tersebut. Kayak ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pembelajaran, kita sebagai guru tidak hanya memberikan materi saja, tapi kita juga bisa menuntun mereka bagaimana sih sebenarnya proses pembelajaran yang sedang dijalankan tersebut. Terus selanjutnya yang nomor ketujuh, kita bisa menjadi model atau teladan. Model atau teladan di sini adalah memberikan contoh yang tentunya positif untuk diperlihatkan kepada para peserta didik kita gitu. Yang dimana ada bahasa guru itu digugu dan ditiru. Nah, maksudnya dalam hal kata tersebut gitu, guru bisa menjadi model atau teladan untuk mereka gitu. Terus yang selanjutnya itu guru sebagai perencana, yang dimana guru itu kan biasanya menyusun RPP, terus metode dan strategi pembelajaran agar pembelajaran itu sesuai dengan tujuan-tujuan proses pembelajaran tersebut, agar hasilnya tidak agar hasilnya tuh sesuai gitu dengan tujuan pembelajaran kita gitu. Terus selanjutnya guru itu sebagai inovator, yang dimana guru itu selalu menghadirkan cara baru yang menarik gitu. Kayak misalkan inovator itu kan berarti orang yang melakukan inovasi gitu, yang dimana kayak kita sebagai guru itu harus bisa menghadirkan hal-hal baru gitu untuk siswa kita gitu, agar siswa itu tidak merasa bosan ketika pembelajaran segala macem gitu. Yang dimana kalau misalkan bosan itu kan pembelajaran cenderung tidak berhasil dalam tujuannya gitu. Dan sebaliknya gitu, ketika pembelajaran itu tidak membosankan atau banyak inovasi-inovasi baru, siswa itu akan lebih responsif gitu, atau siswa itu akan lebih merasakan nyaman ketika pembelajaran, yang dimana hal itu akan nantinya membantu kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terus yang terakhir itu adalah guru sebagai komunikator. Nah, komunikator di sini adalah guru bertanggung jawab atau menjalin komunikasi yang ada antara siswa dan guru, atau bahkan siswa dengan lingkungan sekolah lainnya gitu. Mungkin cukup sekian untuk jawaban nomor 2 yang dapat saya jawab. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yakni tentang pedagogik guru dan contohnya gitu. Pedagogik guru yang pertama itu ada menguasai karakteristik siswa, yang dimana hal ini tuh sangat penting untuk kita menyesuaikan metode pembelajaran kita, karena tidak semua siswa itu karakteristiknya sama. Ada yang visual, ada yang auditori, ada juga yang kinestetik, yang dimana ketiganya itu memiliki karakter yang berbeda ketika pembelajaran. Agar
kita bisa bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran, kita harus bisa menguasai karakteristik dari siswa tersebut gitu. Terus yang kedua itu ada menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Kayak misalkan kita bisa nih menerapkan pembelajaran yang kooperatif agar siswa itu merasa masuk ke dalam pembelajaran tersebut, tidak monoton segala macam. Jadi mereka itu harus terlibat aktif gitu dengan dalam pembelajaran tersebut. Itu yang bisa disebut dalam kata kooperatif gitu. Terus selanjutnya itu bisa mengembangkan kurikulum. Yang nomor 3, mengembangkan kurikulum di sini adalah kita bisa menyusun tujuan pembelajaran yang terukur gitu. Kita bisa kayak kira-kira tahu nih dari step by step pembelajaran itu apa tujuannya, dan step by step apa sih akhir yang ingin dicapai gitu. Terus selanjutnya itu ada merancang pembelajaran. Merancang pembelajaran di sini itu kita bisa membuat RPP gitu. Membuat RPP tidak hanya membuat RPP saja, tapi harus dilengkapi juga dengan media pembelajarannya apa gitu yang sesuai dengan pembelajaran saat itu. Terus kayak kita juga udah menyiapkan asesmennya. Asesmen itu kan sangat penting untuk tujuan akhirnya gitu. Jadi kita tidak hanya merancang pembelajaran tapi membuat RPP saja. Kita juga harus bisa menyediakan media, terus asesmennya seperti apa kita sudah tahu gitu. Terus yang nomor 5 adalah melaksanakan pembelajaran. Contohnya itu mengajar secara interaktif dan melibatkan seluruh siswa gitu. Yang dimana ketika kita sebagai guru bertugas hanya mengajar saja gitu, tapi tanpa melibatkan muridnya gitu atau melibatkan siswanya, itu akan membosankan dan tidak menutup kemungkinan tujuan pembelajaran yang kita rancang atau tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu tidak akan tercapai secara maksimal gitu. Terus yang keenam ada memanfaatkan teknologi pembelajaran, apalagi di era seperti ini gitu ya. Apabila kita tidak memanfaatkan teknologi pembelajaran itu rasanya sangat ketinggalan zaman atau kuno gitu, karena anak-anak kita, anak didik kita juga itu sudah hidup di zaman dimana teknologi itu sudah maju atau sudah berkembang. Mereka sudah mengetahui teknologi, jadi ketika kita melakukan pembelajaran tanpa teknologi pembelajaran gitu atau teknologi yang berbasis pendidikan, ya kita tidak akan menarik minat mereka untuk belajar gitu. Terus selanjutnya ada melakukan penilaian, yang dimana penilaian ini sangat penting. Misalkan kayak kita bisa membuat rubrik penilaian proyek gitu. Itu kan salah satunya pembelajaran yang kooperatif tadi tuh yang di awal gitu. Ketika kita memberikan proyek ke mereka, kita bisa nilai segala macam gitu, dan di situ biasanya mereka akan lebih menyukai pembelajaran yang seperti itu gitu. Terus yang nomor 8 kita bisa melakukan evaluasi hasil belajar, yang dimana kita bisa menganalisis nilai dan memperbaiki metode mengajar kita. Bukan hanya nilai siswa saja yang kita lihat hasilnya bagaimana, tapi ketika kita melakukan evaluasi tersebut, kita juga bisa melihat metode mengajar kita tuh sudah sesuaikah dengan yang mereka inginkan, atau sudah sesuaikah dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita bawakan gitu. Terus selanjutnya ada mengembangkan potensi siswa. Maksud mengembangkan potensi siswa di sini adalah misalkan memberi bimbingan kepada siswa berbakat. Kayak misalkan kan banyak tuh di sekolah-sekolah gitu. Bukan hanya pengetahuannya saja yang mereka bisa, tapi mereka juga biasanya punya bakat-bakat gitu kan. Itu kan lebih banyak gitu. Jadi kita itu dalam pedagogi guru juga harus mengembangkan potensi siswa yang miliki gitu, agar potensi itu tetap terus ada dan bahkan lebih gitu, nantinya lebih menonjol gitu si bakat tersebut gitu. Yang terakhir itu ada berkomunikasi efektif dengan siswa. Berkomunikasi efektif dengan siswa juga termasuk salah satu pedagogi guru, karena menurut saya itu yang sangat penting gitu. Gimana berkomunikasi efektif itu sangat dari ke-9 tadi, menurut saya komunikasi efektif itu lebih penting
karena kesembilannya itu tidak akan tersampaikan dengan baik dan benar ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Misalkan dengan menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami gitu, atau bahasa yang mereka senangi, itu kan kayak lebih masuk gitu pembelajarannya. Mungkin cukup itu jawaban dari nomor 3. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor keempat, atau soal yang nomor keempat, yaitu tentang pengalaman pribadi tentang penggunaan alat pendidikan non material gitu. Yang dimana di situ juga diminta untuk bagaimana efeknya untuk saya gitu. Ketika saya menjadi seorang siswa, saya itu pernah mendapatkan sebuah pujian, yang dimana pujian itu kan salah satu alat pendidikan non material gitu. Saya itu mendapat pujian ketika saya selalu mengumpulkan tugas tepat waktu gitu. Saya dipuji tuh sama guru saya gitu, atau bahasanya makanya diberikan apresiasi gitu oleh guru saya, yang dimana efeknya itu untuk saya merasa lebih semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain gitu. Kayak saya lebih termotivasi gitu mengerjakan hal-hal yang biasanya diberikan oleh guru tersebut gitu. Dan memang tidak menutup kemungkinan hal itu bisa membuat saya lebih semangat, karena itu kan kayak untuk seorang siswa itu kayak hal yang luar biasa ketika dipuji oleh seorang guru gitu kan. Terus sebaliknya juga saya pernah diberikan nasihat ketika ada satu waktu saya terlambat datang ke sekolah gitu, yang dimana itu juga sangat berefek untuk saya. Kayak akhirnya saya lebih menyadari kalau saya itu tidak bisa mengulangi hal tersebut, karena biasanya dapat merugikan saya. Karena ketika setelah saya diberikan nasihat, saya juga diberikan hukuman, yang dimana hukuman itu kan merugikan siswa gitu kan. Dan di situ juga saya mulai berpikir kalau misalkan saya tidak bisa melakukan hal itu kembali, dan agar tidak melakukan hal itu kembali, saya harus bisa memanage waktu yang saya punya gitu, agar saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Yang dimana menurut saya penggunaan alat pendidikan non material itu sangat berefek gitu, walaupun dalam hal positif maupun yang negatif. Kayak misalkan tadi sebenarnya dua-duanya positif, kayak misalkan satunya pujian gitu. Pujian itu bisa membuat kita atau saya waktu itu lebih bersemangat gitu. Terus yang kedua itu nasihat. Ya, nasihat itu walaupun di awal saya mungkin merasakan kayak kok saya dinasehatin gitu, tapi ketika saya menyadari hal itu baik untuk saya juga akhirnya memotivasi diri saya gitu. Jadi alat pendidikan non material juga sangat berfungsi gitu untuk siswa. Mungkin itu pengalaman yang saya punya untuk menjawab nomor 4 tadi. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan nomor 5, yakni tentang perbedaan teori belajar behavioristik, kognitif, dan instruktivistik. Yang pertama itu ada behavioristik. Behavioristik itu nama tokoh utamanya adalah Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Untuk teori belajar behavioristik ini dasar pemikirannya adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus dan respon. Kayak misalkan kalau misalkan dasar pemikiran dari teori behavioristik ini, pokoknya yang diamati itu tuh perubahan perilaku peserta didiknya gitu. Terus untuk konsep utamanya itu conditioning di sini adalah maksudnya pengondisiannya gitu. Selain pengondisiannya, juga konsep utama dalam teori belajar behavioristik ini ada penguatan. Jadi dua hal tersebut itu adalah konsep utama dari teori belajar behavioristik. Nah, kalau misalkan selanjutnya itu ada kelemahan teori behavioristik. Kelemahan teori behavioristik ini adalah proses mental internalnya. Kayak misalkan di situ siswa itu tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena pusat perhatiannya itu pada guru. Itu kelemahan dari teori belajar behavioristik gitu. Selanjutnya itu ada perbedaan. Nah, perbedaan teori belajar behavioristik ini dengan teori pembelajaran lain itu adalah perilaku yang dapat diamati. Kayak misalkan perilaku yang dapat diamati itu kepada siswa gitu. Jadi kayak perbedaannya itu pokoknya penerimaan pasif untuk siswanya gitu. Jadi siswa itu hanya menerima saja tanpa mengungkapkan gitu. Selanjutnya itu ada teori kognitif, di mana teori kognitif ini tokoh utamanya itu ada Jean Piaget dengan Lev Vygotsky gitu. Terus untuk
Dasar pemikirannya dalam teori kognitif ini adalah proses mental internal gitu yang terjadi saat individu menerima, menyimpan dan memproses ilmu informasi saat belajar gitu. Terus kalau untuk konsep utama dalam teori kognitif ini ada asimilasi dan akomodasi gitu. Yang maksudnya adalah itu struktur dari skema kognitifnya gitu. Terus untuk kelemahannya itu ada pada fokusnya itu pada kualitas pemahaman gitu. Sering maksudnya karena kenapa menjadi kelemahan itu karena sering kita itu sebagai pengajar kesulitan untuk mengukur kuantitatif yang ada pada individu-individu siswa tersebut gitu. Terus selanjutnya itu ada perbedaannya dengan teori behavioristik atau dengan instruksi fiktif. Itu ada proses berpikir dan struktur mental siswanya gitu. Itu sangat beda karena tujuannya juga perubahan dan pengembangan struktur kognitifnya atau pemahamannya berbeda dengan teori yang lain gitu. Selanjutnya yang nomor 3 adalah teori instruksi fiktif. Nah, dalam teori ini itu sama dengan teori kognitif tadi. Tokoh utamanya ada Jan Piaget dan Lev Vygotsky. Terus konsep utamanya itu belajar adalah proses bukan konsep utama, tapi dasar pemikirannya itu adalah belajar adalah proses aktif gitu, di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri gitu. Nah, di sini itu kalau konsep utamanya itu ada negosiasi makna gitu. Jadi kayak siswa dan guru itu tidak hanya guru tidak menyampaikan dan guru itu tidak menerima, tapi di sini juga ada proses negosiasi, itu menjadi konsep utamanya gitu. Tapi kelemahannya itu karena ada negosiasi tadi, itu kelemahannya membutuhkan waktu yang lama dalam membangun pengetahuannya gitu. Terus untuk fokus atau perbedaannya dengan teori-teori belajar yang lain itu ada konstruksi pengetahuan oleh siswa gitu. Jadi siswa juga kalau misalkan tadi di teori kognitif sama teori behavioristik itu hanya menerima, tapi kalau misalkan ini perbedaannya siswa itu sebagai konstruksi pengetahuannya juga gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah informasi atau salah pengetahuan yang saya paparkan, kiranya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.